turun dari sepeda, turun dari sepeda, turun dari sepeda. Mereka berhenti di median jalan mengarah ke lapangan sepak bola. Banyak tersangka mencoba kabur dari polisi, tapi akhirnya mereka semua mendapat pelajaran yang sama. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukum. Kami akan membahas 10 tersangka yang bersumpah mereka butuh kecepatan, sampai akhirnya kenyataan mengejar mereka. Setiap detik luar biasa terekam di kamera tubuh. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Dia akan berada di jalur parit. Jam tangan ditemukan di Northland. Episode hari ini dimulai dengan skit setir liar yang membuat kekacauan di Appleton, Wisconsin. Polisi Grand Chute menerima panggilan tentang sebuah skit setir Korean yang melaju di jalan raya. Dan tiba-tiba kejar-kejaran paling lambat di Midwest. Dia ditemukan di parit utara. Paritnya cukup curam. Dia kesulitan untuk naik ke jalan saat ini, tapi mungkin kamu bisa. Setelah namanya benar, 2062. Kita bisa berada di kedua sisi dan perlahan mengarahkan jejak itu. Bisakah kita membawanya ke jembatan layang dengan pagar di kedua sisi? Lalu mungkin coba menjepitnya di sana dengan rintangan keras itu. Namun sebelum polisi bertindak, pengemudi kita sudah berbalik arah secara dramatis. When the units are approaching Double One Mason, do we have additional squads heading up this way? Like making dishwashing 10-4, there are some in Grand Chute. Saya di belakang 2 alat pelindung diri. 10-4. Tolong mundur, biarkan dia pergi, jaga jarak supaya dia tidak kabur dari kita. Selanjutnya, pengejaran itu langsung menuju ke lingkungan perumahan, memberikan pertunjukan pembongkaran halaman, depan gratis bagi para pemilik rumah. Mereka jelas tidak mengharapkannya. Apakah kamu menyalin ini? Baiklah, kita masih hanya... Oke, aku hanya bilang kita masih hanya berjalan sekitar 10 mil per jam di sini, jadi... Aku tadi ragu, soalnya aku nggak bisa dengar apa-apa karena lalu lintas ultraviolet ini. Dia kembali ke tempat yang sama. Dia pergi pertama kali kembali ke arah Jawat. He's bound again. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Sekarang juga angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, aku juga nggak punya. Ada yang mau mampir ke... Tembakan silang mengarah ke kita. Masukkan alat pemuat di sini. Coba kita lihat. Dia tampaknya kesulitan. Put your hands up! Put your hands in the air! Do it now! Saya tidak yakin ada ruang di belakang. Angkat tanganmu. Afirmasi sedang menuju. Sudah ada yang hubungi 4675? Kamu buka pintunya dengan aman. Keluar satu. Keluar sendiri, ayo keluar sendiri. Bangun! Berhenti melawan. 7740 selesai. Satu lagi sudah diamankan? Letakkan tanganmu di belakang. Baiklah, semua orang tarik napas. Semua orang tarik napas. 7734, dia sudah ditahan.
Apakah kamu membawa senjata? Baiklah. Kami akan memeriksa tubuhmu. Aku akan memastikan situasinya aman. Semua orang baik-baik saja? Jan, Ian, kalian baik-baik saja? Oke. Aku masih lengkap kan? Oh, maaf ya. Bisa bantu cari Tyler Peschke di gedung? Itu nama yang dia gunakan untuk memperkenalkan dirinya. Konfirmasi nama depan Tyler. Benar. Dia bilang sakit kepala. Tim medis sudah kami siapkan. Bisa tim medis ke sini? Tyler, kamu lagi makan sesuatu? Jujur saja, aku hanya ingin membantumu dapat pertolongan medis. Hey Tyler, sudahkah kamu makan atau menggunakan narkoba? Ya, dia juga membawa sebuah tas di tangannya. Masker heroin? Bro, kami cuma ingin membantumu. Baiklah, ayo kita bawa dia keluar dari sini. Kamu bisa jalan, kamu bisa jalan. Oke, ayo jalan. 7734. Sekarang saya harus menelepon si Dona J bisa mengirim sesuatu. You want me to take him, Jen? Dia sudah digeledah. Baiklah, ya. Darah terbuka. Silakan, masuklah. Enggak, duduklah di dalam mobil. Just sit down. Ya. Tyler Peschke yang berusia 38 tahun dibawa ke rumah sakit untuk memeriksakan lukanya. Setelah dinyatakan sehat, dia dipenjara. Tyler didakwa mengemudi mabuk dan melarikan diri dari petugas. Dia mengaku tidak keberatan dan hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepadanya. Ya, aku ingin kita naik mobil ke sini karena Ian sedang berlari. Tidak, kami tutup. Selesai untuk hari ini. Selanjutnya, kita menuju New Mexico, di mana para deputi Kabupaten Bernalino sedang terlibat dalam pengejaran panas dengan tersangka yang melarikan diri. Mencoba menghentikan perempuan di atas sepeda motor. Turun dari sepeda motor! Turun dari sepeda motor! Turun dari sepeda motor! Turun dari sepeda motor! Turun! Tengkurap di tanah! Sampai seorang pengemudi yang berpikir cepat melakukan aksi most valuable player. Kami telah menahan perempuan tersebut. Sekarang sudah ditahan. Dolores Chavez, 35 tahun, sedang masa percobaan karena membobol rumah dan tak pernah hadir di janji temu percobaannya. Bisa dibilang rekam jejaknya memang tidak bagus. Atas insiden ini, Dolores didakwa mengemudi ugal-ugalan, melawan petugas, dan melarikan diri dengan pemberatan. Belum ada informasi tambahan untuk menentukan hasil kasus ini saat rekaman dibuat. Ada alasannya.
After Hours adalah salah satu acara terpopuler di Law and Crime, mungkin masuk 3 besar. Bukan masalah besar, ada alasannya. Selanjutnya, polisi Jacksonville mendapati diri mereka dalam pengejaran penuh dengan kendaraan roda 4. Tepat sebelum jam 7 malam, petugas menghentikan Corey Gray, 39, karena mengendarai kendaraan yang tidak sesuai di jalan raya. Namun, ada satu masalah kecil. Corey seharusnya tidak mengendarai kendaraan apapun. Tapi sebelum petugas mengetahui fakta menarik itu, Corey langsung tancap gas, menerobos halaman rumah orang dengan all-terrain vehicles-nya. 8 menit kemudian, perjalanan liar Daredevil off-road pun berakhir berdebu. Kamu harus memberitahuku. Tiara. Kalau aku bilang Tiara, kamu harus benar-benar Tiara. 11 block of East Morton or East Lafayette. Morton or Lafayette? East Lafayette. They start putting pressure on my neck. Shut up. Man, you. Napa nang sa mulafuan bodoh? Jangan bebas dog. Tunggu, hey, ayo kita cari lapangan tengah. Aku akan tetap bersama Clayton. Kita tidak sampai ke rumahmu. Aku dapat surat perintah. Ya, Green County sepertinya. Aku tidak tahu tentang itu. Apa-apaan ini? Aku baru ke pengadilan bulan depan. Hey, damn, dude. I was supposed to be going to get my girlfriend this week, man. Dan kalau itu belum cukup, dashcam merekam seorang petugas yang ikut bersenang-senang sendiri, kemungkinan sedang mengembalikan all-terrain vehicle itu ke tempat asalnya. Sedangkan untuk Corey, dia ditangkap dan didakwa dengan mengemudi secara ceroboh, melawan penangkapan, melarikan diri, atau mencoba menghindar, serta mengemudi saat SIM dicabut. Dia punya surat perintah penangkapan karena absen di sidang kasus driving under the influence. Corey ditahan di penjara Kabupaten Morgan dan dibebaskan pagi berikutnya. Tidak ada informasi pengadilan untuk menentukan hasil kasus ini saat rekaman dibuat. Vehicle that rolled over is a white transit, the only steamer truck. The driver is out of the vehicle. He has a leg injury. Saat jam sibuk di kota Praja Northville, pihak berwenang menangani kecelakaan 2 kendaraan. Be advised, it's possible that a black Charger, unknown plate, was involved in fled northbound. Oke, kita harus menutup seluruh jalur selatan, Jalan Nova, dan seluruh jalur timur sepanjang 10 mil. Petugas mengamankan lokasi dan mulai membantu para korban sambil menunggu para medis tiba. Saat ambulans tiba, mereka menuju tempat aman agar tim medis bisa membawa pasien. Kamera dashboard merekam kejutan tak terduga. Tiba-tiba, pengemudi lain dari kecelakaan awal melompat ke kursi pengemudi ambulans
dan langsung tancap gas. Unit Nova, seseorang baru saja membawa kabur ambulansnya. Section South, Nova, I believe. Trying to pursue it. Catch up. Receive 1757 from radio. Radio 41. Units, be advised, there's a patient inside the metro unit. Kamu dengar itu? Ada pasien yang terluka di belakang ambulans itu. Dan saat kamu pikir situasinya tidak bisa jadi lebih berbahaya lagi. It's into the construction zone on Novi, South of 9. 36 in construction zone. Radio 31, if you have it. Confirm. Ban belakang sebelah penumpang miliknya pecah. Still through center. Through center. Continuing west on 8 mile. Right behind it. Baru saja melewati Greenridge Drive. Lanjutkan pengejaran. Pengejaran berakhir saat tersangka kehilangan kendali ketika menghindari mobil lain di persimpangan. Collision at 8 back, collision at 8 back. Collision 8 back. Hands up! Hands up! Hands up! Audio sempat terputus saat deputi menangkap Changlin Lee, 33 tahun. Fighting with one, trying to get away. Stay on the ground, don't move! Hey. Get in the ambulance, see the patient in there. Hey, back seat. There's a patient. Check right here. I got this arm. Itu seorang pasien. You good? Yeah, I got this one. Ada seorang pasien di ranjang. Ada seorang pasien. Yeah, gloves on you. Kami punya pasien sedang masuk ambulan. Dia baik-baik saja. Aku kebakaran, asap tebal keluar. Yeah, let's get it. Kami punya satu di sebelah unit. Pasien menghadap kami di kendaraan. I'll slow down. We have enough people there. Let me go through this real quick. Hey! So loud when you can. Let's start rolling so I can see this. Cheers. Orang-orang di dalam mobil? Aku rasa pasiennya sudah tidak ada di sana lagi. Hah? Fire. Cars on fire. Let's go. Apa yang sedang lakukan? Changlin sudah ditangkap dan didakwa dengan perampasan mobil, melarikan diri dan menghindar, penyerangan, melawan, dan menghalangi polisi, serta membawa senjata tersembunyi. Saat rekaman dibuat, kasusnya masih di pengadilan. Dia menunggu sidang berikutnya dalam tahanan dengan jaminan $5 juta. Sekarang, patroli Jalan Raya Florida sedang berpatroli di I-75 dan melihat sebuah truk mengemudi secara ugal-ugalan serta melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi, petugas patroli memulai pemeriksaan lalu lintas. Awalnya, pengemudi tampak menepi, tapi ternyata justru menambah kecepatan hingga lebih dari 100 mil per jam.
Upaya si pembalap untuk melarikan diri justru mengundang lembaga lain untuk ikut terlibat dalam kasus ini, membuat semuanya harus bekerja ekstra keras. Let me see your hands! Get out of the car! Get out of the fucking car! Pull his goddamn head off! Get out of the fucking car! I didn't mean to. I'm staying fine. I'm staying fine. I hear voices. Ya, benar sekali. Kamera menangkap Kevin menyelipkan botol pil ke dalam... Ya, Anda bisa menebak sendiri sisanya. Di dalam truk Kevin, petugas dilaporkan menemukan 6 botol minuman keras kosong dan 4 botol penuh, ganja, rokok, dan perlengkapan narkoba. Am I going to jail, officer? For what? For what? For what? What are my charges? Can you tell me? Saya memang bukan petugas yang menangkap, tapi Anda akan dipenjara karena melarikan diri. Melarikan diri? Siapa yang mengejar saya? Apakah kamu sudah melihat trukmu? Truk saya rusak karena ulah kelompok ketiga. Lion Kings. Ya, saya butuh tahanan perlindungan dan perlindungan saksi. Hidup saya terancam dan kalian belum melindungi saya. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal itu. Iya, Pak.
Hei kawan. Ya pak. Ada apa? Nggak ada apa-apa bro. Aku tak mau kehilangan keluargaku. Apa kamu merasa sakit di bagian manapun? Aku dipukul oleh seorang Latin King kartel. Ini belum selesai. Iya. Hei, iya. Ada yang sakit? Iya kok, lututku sakit banget. Lutut kiriku, temprong lututku. Pegelangan kaki kiriku juga retak. Kartel Latin King menyerangku. Oke, dan itu fakta besar. Aku punya... Apakah itu dari kecelakaan itu? Wajahku ada bintang di mataku. Baiklah. Aku tidak bisa melihat dengan mata kananku. Baiklah, dan itu tidak terjadi. Aku perlu berada dalam perlindungan saksi dan tahanan perlindungan. Kami akan membawamu ke ambulans. Bisa keluar? Ya. Ini sudah berlangsung terlalu lama. Keluargaku sudah dalam bahaya, dan aku tidak akan menanggung semua kesalahannya sendiri. Gue nggak bakal nyerah kali ini. Kalau gue nggak nyerah, ini bakal jadi urusan federal. Baiklah, ikut gue. Gue udah jadi anak baik sepanjang hidup gue. Menurut lo dia mau kemana dengan satu ban hilang? Dia benci banget sama orang ini. Polisi menyebut Kevin sangat mabuk hingga tak bisa berjalan sendiri dengan kadar alkohol hampir 2 kali batas legal. Kevin didakwa penyerangan berat pada polisi, melarikan diri, driving under the influence dengan kerusakan properti, dan mengemudi ugal-ugalan. Pada saat rekaman ini, dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan sedang menunggu sidang berikutnya di luar tahanan. Kita berada di Salt Lake City, Utah, saat polisi mendapat laporan pria mencoba membuka pintu mobil di kompleks apartemen. Manajer gedung dan beberapa penghuni yang bertekad memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Terpojok dan kehabisan pilihan, tersangka membuat langkah berani dengan mencuri truk pos di jalan. Kecuali dia bukan mengantar surat. Dia membawa kekacauan, menerobos kota, dan menyebabkan serangkaian tabrakan kecil. Polisi Centerville memakai Global Positioning System untuk melacak truk pos yang kabur. Keluar dari mobil! 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 Wih, dia mencoba kabur. Kami sudah menodongkan senjata. Pada titik ini, rasanya bukan lagi kejar-kejaran polisi, tapi seperti misi sampingan di Grand Theft Auto. Mari kita lihat akhir petualangan ini. Sekarang dia terpojok di jalan buntu. Dia akan mencoba naik hanya untuk bermain-main. Keluar dari mobil, waspada tembakan silang. Keluar. Sekarang. Dia punya... Kami punya lebih sedikit orang di belakangmu. Adam, kita kekurangan orang. Oke. Oke. Aku sudah tak punya CS di sini. Itu semua CS-ku, senjatanya. Sayangnya mobilku, tapi... Bob, ada berapa? Tetap sejajarkan milikmu dengannya. Ya, mobil saya sedang dicuri saat ini. Mobil saya ada di belakang bersama 2 Adam CS lain. Mana punyamu? Apakah bagasimu akan datang? Ya, pergi. Di mana itu? Di taksi di bagasi. Sorry, man. No, he can't physically get in it. I'm just letting everybody know. Kamu mengerti? I got another CS loaded.
Want me to put another one in there? Slow down. Pelan-pelan. It's okay, it's okay. Itu kembali ke sini. Hey, CPD 84. Saya cuma bilang 84. Setelah kebuntuan 45 menit, Wilbur Hernandez, 33 tahun, ditangkap dan didakwa perampasan mobil, pencurian surat, serta properti pemerintah. Dia mengaku bersalah dan dihukum 30 bulan penjara serta 36 bulan pembebasan bersyarat. Wilbur juga harus membayar hampir $3.000 sebagai ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan peralatan pos. Sekarang kita berada di tempat parkir Walmart di Glenmont, New York, tepat pada waktunya untuk menangkap 3 tersangka pencuri yang mencoba melarikan diri dengan truk penuh barang hasil curian. Menuju arah barat di Jalan Fierbush. Menuju barat dengan kecepatan 70 mil per jam, lalu lintas ringan. Polisi Bethlehem bergerak dan menyusun strategi agar tetap unggul dari para tersangka yang melarikan diri. Menuju barat di Fierbush, menuju... Satu dua, kita siap untuk bertindak. Westbound with Fierbush. Murray. Pada satu titik, petugas hampir kehilangan jejak mobil pelarian itu. Masih menuju barat di Fierbush ke arah Almafe, melapor ke atasan. Notify County Troopers. Satu 5 mendekat ke arahmu. Pengejaran mencapai Tanggul dan sepertinya para tersangka benar-benar kehabisan jalan. Atau setidaknya itu yang semua orang pikirkan. Menuju ke lapangan sepak bola. Apakah ada anak-anak atau siapapun di luar sana? Benar, sekelompok besar orang di lapangan sepak bola bergerak ke sisi jauh menuju pepohonan di belakang taman. Operator pria kulit hitam, kaos abu-abu atau putih atau kaos dalam.
Baik, terima kasih. Saya akan ke belakang taman kota, saksi terakhir kita. Silakan coba lagi. Oke, kamu dari County menuju ke Van Dyke. Oke, saya kemana berada? Confirm, thank you. Ya. Tidak ada dua angka lainnya. Van Dyke. And trail belakang taman dan ke arah selatan di 32. Pengemudinya ternyata April Mahoney, 49 tahun, dan 2 penumpang lainnya diduga meninggalkan SUV tersebut dan lari ke area hutan di taman. Untungnya, tidak ada yang terluka. Polisi Bethlehem berhasil menangkap ketiga tersangka yang didakwa melawan penangkapan, menghalangi administrasi, dan konspirasi. Pengemudi didakwa tambahan dan melanggar hukum kendaraan serta lalu lintas. Baru saja menerobos lampu merah di depan saya. Ya Tuhan, serius dia benar-benar melakukannya. Seorang pengemudi di Oklahoma belajar bahwa permintaan maaf tak cukup saat ditangkap petugas karena ngebut dan menerobos lampu merah. Petugas tersebut menduga kecerobohannya mungkin disebabkan oleh gangguan. Lihat dia. Saya minta maaf soal itu. Saya tidak menyadarinya. Saya kurang pintar naik mobil ini. Maaf. Demi Tuhan, saya tidak sedang mabuk, saya tidak sedang teler, saya tidak seperti itu. Oke. Punya asuransi kamu? Mungkin, aku nggak tahu di mana. Mobil pacar. Saya minta maaf. Periksa kotak sarung tangan. Oke, dengar, saya tidak bawa SIM. Seperti yang saya bilang, saya memang tidak punya. Buka kotak sarung tangan. Oke. Barang anak-anak. Di mana kuncinya? Apakah saya sedang ditahan? Saya tidak mau, saya hanya duduk di sini melakukannya. Oke, kamu tidak punya SIM. Oke, saya sudah melakukan ini. Petugas Kota Poca mengumpulkan informasi dari pengemudi dan setelah pemeriksaan singkat, semuanya terlihat normal. SIM-mu masih berlaku. Hari ini kamu boleh pergi. Terima kasih, saya apresiasi. Tapi kamu harus menunggu sampai mereka kembali dengan hasilnya. Saya bilang, kita masih menunggu. Jadi itu akhirnya dia juga beruntung. Saya harus pergi dari kantor polisi sebelum mengambil tas. Jadi saya masih membawa buku tilang gitu. Jadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Kamu akan pergi tanpa apa-apa atau kamu pergi dengan borgol. Tidak ada pilihan lain. Tapi ternyata ada pilihan ketiga. Jangan nyalakan mobilnya, bro. Jangan pergi. Counselor 49. 35 tahan saluran. Saya sedang mengejar di jalan 14. Di jalan 14 lewat Grand, kecepatan 84. Melanjutkan ke arah utara di jalan 14 melewati Highland, kecepatan 100. Lalu lintasnya sepi. Silakan yang hubungi County dan bantuan bersama. What's the reason for the traffic stop? Dia menerobos lampu merah dan memberi saya informasi palsu. Dia baru saja naik ke trotoar dan kini berada di halaman seseorang. Melanjutkan kembali ke ke-14, kami sedang mendekati Hartford sekarang. Kecepatan 45. Hold down.
Itu bodoh. Aku akan lepas mereka. Kamu berhasil, kawan. Nah, begitu. Itulah yang aku dapatkan. Apa kamu terluka? Enggak, dosesan bisa marah sama aku. Enggak, jangan marah sama aku. Dia sudah benar, bro. Seseorang harus bawa dia. Mobilku kena. Cuman mobilku saja. Aku menabrak sesuatu dengan mobilku. Aku mundur dan menabrak tiang. Seseorang harus membawanya. 49. 49. Saya belum menggeledah dia. Tidak ada jarum, senjata, atau benda yang dapat melukai saya. Itu bodoh. Kalian akan membawa saya ke penjara. Ya, karena dia berbohong kepada saya tentang nama kamu, bukan begitu? Oh ya. Makanya kamu punya angka 1993 di tanganmu. Kamu kira aku bodoh? Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh, bro. Oh ya, sekarang kamu memang begitu. Sekarang kamu baru saja kena tuduhan penjarahan berat. Tanner ditangkap dan didakwa menghalangi petugas, membahayakan orang lain saat menghindari polisi, dan tidak mematuhi rambu lalu lintas. Saat rekaman ini, sidang berikutnya dijadwalkan Desember 2025. Hei, berhenti. Kamu sedang ditahan. Polisi Albuquerque. Sekarang kita menuju ke seberang kota, di mana unit polisi berkuda kota, ya, patroli kuda beraksi di luar Walgreens. Para pegawai melambaikan tangan melaporkan pencurian, lalu situasinya jadi seperti Wild Wild West. Berhenti, polisi Albuquerque. Anda sedang ditahan. Anda sedang ditahan. Berhenti, Ki. Polisi Albuquerque, berhenti. Kamu harus berhenti, atau kekerasan akan digunakan untuk berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Hei! Kamu sedang ditahan. Jalan. Keluar dari jalan. Berbaring di tanah sekarang. Aku akan benar-benar menggunakan ini melawanmu. Berbaring di tanah. Kamu tidak bebas untuk pergi. Polisi Albuquerque. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ke sini, ke sini. Duduk, duduk. Silangkan kakimu di depanmu. Diam, jangan bicara. Diam. Mari kita cari tahu. Aku akan bicara dengan mereka. Kamu bisa jaga dia sebentar? Ya, aku lihat. Mereka benar-benar menyuruhku mencuri di tokomu. Silangkan kakimu, silangkan kakimu. Hai. Ya, ada apa? Pelanggan mengatakan dia punya kunci kotak pengaman kami yang terkunci. Dia memasukkan barang-barang ke sakunya saat keluar. Oke, jadi dia juga mencuri di toko selain itu? Ya, dan dia punya kunci. Oke. Itu kunci universal yang bisa membuka semua Blockbuster. Hanya untuk bagian luar, seperti barang dagangan di luar. Ya, oke, kita akan cari tahu itu. Tidak, saya menghargai kamu, ya. Untuk kasus pencurian, saya akan pakai kamu. Tidak apa-apa. Oke, dan kamu melihat dia mencuri? Ya, dari awal sampai akhir. Oke, dan apa yang dia lakukan di dalam toko? Hanya memasukkan barang ke saku dan mengambil sebanyak mungkin. Oke.
Terima kasih. Saya akan mengambil beberapa informasi dari Anda. Kami akan ambil semua barang Anda ya. Kami juga akan menuntut dia atas pencurian di toko. Jika bersedia tolong beri saya struknya nanti. Apakah Anda mau menuntut? Dia memang mencuri di toko, semua barangnya ada di sana. Kamu ditangkap karena mencuri di toko dan telah diidentifikasi oleh karyawan. Baik, ya dia mengambil itu. Jadi kamu ditangkap. Kamu tidak bebas pergi karena mencuri di toko, lalu melarikan diri dan menghindari polisi. Mengerti? Jadi dia benar-benar ditangkap karena mencuri di toko dan melarikan diri serta menghindari dari Chuck. Kamu mau telepon Mike dan beritahu dia karena dia harus meninjau kamera-kameranya. Apakah kamu membawa senjata? Kamu akan digeledah untuk pencarian dan penangkapan. Oke? Berdiri. Berdiri, kamu pasti bisa. Tadi kamu sudah lari dengan baik. 1, 2, 3, ayo. Ada benda tajam di badanmu yang bisa melukai saya, yakin? Petugas Bryden mulai mengeluarkan barang-barang curian dari celana tersangka. Angkat kepalamu. Kamu akan mendapatkan tanda terima untuk semuanya. Jadi apakah mungkin dia punya kunci untuk... Ya, itu yang sedang kita cari. Ya, ini stop. Kamu sudah diberitahu dia untuk berhenti oleh seorang petugas polisi. Kamu berlari di tengah jalan. Ya, kamu tidak melakukannya. Semua terekam kamera. Iya. Ada benda tajam di sini? Tidak. Oke. Ini uangmu. Aku akan taruh uangmu di sana, oke? Aku tidak peduli. Sudah ada tes lengkap. Kamu pakai celana pendek atau cuma boxer? Kalian mau ikut? Oh, ya aku akan pikirkan itu nanti saja. Tidak. Semua tim ada di atas sana. Mereka semua sudah keluar. Aku seperti saat aku berlari melewati mereka. Berhenti bergerak. Aku berpikir dia mencuri di toko. Aku jawab iya. Kamu juga akan didakwa karena memiliki perlengkapan narkoba, supaya kamu tahu saja. Petugas melakukan penggeledahan menyeluruh lagi terhadap pria tersebut yang diidentifikasi sebagai Mark Chacone, berusia 30 tahun, sebelum menempatkannya di kursi belakang mobil patroli. Polisi berhasil mengamankan produk kebersihan senilai $230 dan mengembalikannya ke Walgreens. Mark didakwa mencuri di toko, kabur dari polisi, dan memiliki perlengkapan narkoba. Dia menerima tawaran pembelaan dengan mengaku bersalah atas pencurian di toko dan dijatuhi hukuman 6 bulan masa percobaan. Sesuai perjanjian, sisa tuduhan dibatalkan.
Episode hari ini berakhir di kota Oklahoma saat polisi mengejar Porsche dalam aksi lambat meski seharusnya mobil itu melaju kencang. Ya, di jalan tol Kilpatrick, mobil mewah berkecepatan tinggi ini tidak benar-benar menunjukkan kemampuannya, tapi ketegangan tetap terasa maksimal. We're still eastbound on the turnpike. Speed is 35. Coming up to the Parkway exit. I'll let you know what it is. Petugas melakukan berbagai manuver untuk menghentikan Porsche, namun pengemudinya selalu berhasil lolos. Manus, kamu sudah bersertifikat? Masih di jalur tengah lewat TVO. TVO berhasil. Brian, ayo. Aku sudah legal. Kamu harus meletakkan kedua tangan di jendela. Lakukan sekarang. Pastikan kamu memisahkan dirimu sendiri. Oh, satukan lagi tangan yang terpisah. Oke, dia mulai lagi. TVR lagi. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Iya. Oke, iya. Oke, saya tahu. Ini salahmu. Maafkan saya. Akhirnya, polisi mengidentifikasi pengemudinya sebagai Ashley Lambert. Dia ditangkap dan dibawa ke penjara untuk didata, tapi dia belum selesai menantang otoritas. Di dalam penjara, Ashley diduga menampar seorang petugas tahanan tepat di wajahnya. Bukan strategi terbaik untuk bisa keluar lebih cepat. Usai perkelahian, petugas segera membawa Ashley masuk dan menjeratnya dengan dakwaan penyerangan dan pemukulan. Saat rekaman dibuat, kasus masih diproses di pengadilan. Terima kasih telah menonton. Episode Lone Crime After Hours minggu ini masih diteliti. Ditulis dan diproduksi oleh Jordan Chacone. Penyuntingan video dilakukan oleh Daniel Camacho. Saya Sam Goldberg, sampai jumpa minggu depan.